Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mandiri. Saham Mandiri hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 6.275. Bisa kita lihat di grafik. Kenaikan ini membuat Mandiri berada di atas resisten di EMA 150. Tapi menurut saya pribadi ini masih belum terkonfirmasi breakout. Karena candle yang terbentuk masih candle doji yang menurut saya itu ketidakpastian. Jadi market masih bingung karena itu ditutup doji. Tapi karena sudah berada di atas garis EMA 150, menurut saya BMRI layak untuk kita masukkan ke watchlist. Karena masih ada peluang untuk break dari garis EMA 150 ini. Dan secara tren juga saat ini mulai pelan-pelan mengarah ke atas. Dan untuk garis EMA 150 saat ini berada di harga 6.200, sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 6.125. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Sedangkan support psikologis yang lebih kuat di angka 6.000. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 1% ini disertai akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga hari Jumat kemarin masuk dengan jumlah besar. Dan dalam satu minggu terakhir jika kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat secara candle sudah mulai bergerak naik. Secara broker summary atau bandarmologi juga sudah mulai terlihat akumulasi dalam jumlah besar. Jadi saya lihat BMRI masih ada potensi untuk break dari garis EMA 150 dan melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di harga 6.500. Jadi apabila teman-teman ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat saham Mandiri ini gagal break atau naik menyentuh harga 6.500, atau mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 6.000 atau garis EMA 50 juga masih oke. Karena saat ini saham Mandiri sudah tidak bergerak downtrend lagi. Selanjutnya saya akan menganalisa saham AGII. Saham AGII hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 1.125. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat saham AGII telah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.110. Tapi selalu saya jelaskan, ini masih belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garisnya. Tapi secara tren juga saat ini AGII sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend yang sebelumnya terus bergerak turun, sempat berada di bawah garis EMA 150, tapi saat menyentuh harga 1000 bisa kita lihat AGI berhasil rebound dan saat ini telah naik di atas garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi supportnya yang saat ini berada di sekitar harga 1065. Dan garis EMA 50 pun saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren untuk jangka menengah pun sebenarnya saham ini masih oke. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing dalam 2 hari sampai 3 hari terakhir ini juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini juga masih terus akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, AGI masih ada potensi untuk naik menembus resisten di EMA 50 dan apabila minggu depan terkonfirmasi break, maka target berikutnya atau resisten berikutnya adalah di harga 1.200. Jadi apabila teman-teman pingin entry, hari Senin depan bisa entry apabila terkonfirmasi AGI telah berhasil break dari garis EMA 50. Dan apabila memang tujuannya trading jangka pendek, bisa jadikan harga 1.200 untuk target take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Karena sebelumnya AGI juga sempat rebound dari garis EMA 150 tapi saat mendekati harga 1.200 yang sebelumnya itu masih berada di bawah garis EMA 50 dan masih gagal break. Tapi saat ini kondisinya sudah berubah
garis EMA 50 sudah berada di bawah harga 1200. Jadi ini resistennya harusnya tidak sekuat sebelumnya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000 dan pingin hold terus, masih bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Berikutnya saya menganalisa saham PTRO. Saham PTRO hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 2000. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini PTRO masih berada di bawah resisten di EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 2020. Kemarin memang sempat naik di atas harga 2020, sempat menyentuh harga 2040, tapi pada saat penutupan masih berada di angka 2000. Jadi masih gagal naik di atas garis EMA 50. Dan sebelumnya juga bisa kita lihat PTRO sempat naik di atas garis EMA 50 dan sempat menyentuh resisten berikutnya di harga 2100. Tapi juga selalu saya ingatkan, selama candle masih berada dalam garis ini masih belum konfirmasi break. Buktinya keesokan harinya PTRO masih turun dan kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini secara tren jangka pendek PTRO masih bergerak sideways dengan resisten di EMA 50 dan support kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1920. Sebelumnya juga PTRO masih bisa bertahan kuat di atas support di EMA 150 ini. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin masih disertai adanya akumulasi. Dan asing terlihat masuk dengan jumlah kecil pada kenaikan hari Jumat kemarin, setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, PTRO masih ada potensi untuk berusaha break dari garis EMA 50 minggu depan. Apabila terkonfirmasi break, maka target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 2100. Dan menurut saya saham PTRO ini lebih enak untuk kita swing trade, karena memang saat ini masih sideways dan sepertinya masih akan sulit untuk naik melewati harga 2100 sampai 2200 minggu depan. Jadi walaupun ada potensi untuk naik, saat mendekati harga 2100 sampai 2200 sepertinya masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 2000. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya hanya swing trade dan trading jangka pendek. Tapi apabila memang tujuan ingin investasi pada saham ini, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Saham terakhir yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist atau dipantau minggu depan adalah saham DOIT. Saham DOIT hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 374. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren untuk 2 bulan terakhir ini DOIT masih bergerak sideways dan berada dekat dengan garis EMA 50. Jadi pergerakannya selalu di sekitar garis EMA 50 ini, yang saat ini sudah berubah menjadi resisten, yaitu di harga 364. Hari Jumat kemarin memang DOIT telah berhasil naik di atas garis EMA 50 ini, tapi belum terkonfirmasi break. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat di harga 350 untuk support terdekat, sedangkan support untuk EMA 150 di harga 340. Dan jika kita perhatikan juga di atas resisten di EMA 50 saat ini di harga 366, ada resisten berikutnya di harga 400 yang selama 2 bulan terakhir ini gagal ditembus oleh DOIT. Jadi setiap kali mendekati harga 400, DOIT mulai turun kembali ke garis EMA 50. Saat berhasil rebound pun bisa kita lihat saat dekati harga 400, DOIT masih gagal break. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 5% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir terlihat mulai masuk kembali membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, bisa kita pantau saham DOIT ini karena masih ada potensi untuk break dari garis EMA 50 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 400. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham DOIT hari Jumat kemarin, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 400. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 atau 360. Jadi teman-teman bisa tunggu kembali di sekitar harga 360 sampai 366 untuk garis EMA 50-nya. Apabila berhasil rebound saat mensudah itu, teman-teman baru ikutan entry. Dan apabila memang ingin hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 atau 350 juga masih oke. Karena secara tren
selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham DOT masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.